Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sepyu di mata kuliah sintaksis. Kali ini kita akan mencoba berdiskusi, menelaah bersama, dan saya akan mencoba memberi pengantar tentang tata kalimat dalam tata bahasa struktural. Dalam pembahasan ini ada beberapa poin. Kita akan mencoba memulai pembahasan dari hal yang umum dulu, yaitu mengenai teori linguistik, mengenalkan teori linguistik. Ada 4 poin utama yang nantinya kita nanti akan fokus di bagian yang kedua. Nah, yang pertama adalah teori atau aliran tradisional yang berdasarkan pada pola pemikiran filosofis dan bermula dari Plato dan Aristoteles. Ini sudah disampaikan di video sebelumnya dan bisa Anda simak begitu sebagai pembanding atau sebagai pengantar. Dan yang kedua, teori atau aliran struktural yang berlandaskan paham behaviorisme. Ini berhubungan dengan jiwa seorang dan hakikat sesuatu hanya bisa dideteksi melalui tingkah laku dan perwujudan lahiriah yang tampak, sehingga aliran struktural ini mengamati bahasa dan hakikatnya dalam perwujudan sebagai ujar. Kemudian yang ketiga adalah teori atau aliran transformasional yang dipelopori oleh Chomsky. Nah, ini merupakan aksi penolakan atas konsep strukturalisme bahwa bahasa adalah faktor kebiasaan. Jadi Chomsky memiliki pemikiran lain yang nantinya berkembang. Jadi bahasa itu tidak hanya sekadar dilihat dari sudut pandang kebiasaannya atau faktor kebiasaan, tapi ada hal lain yang mempengaruhi. Dan yang keempat adalah teori atau aliran takmemik dan berangkat dari konsep takmem yang merupakan bagian dari konstruksi gramatikal dengan 4 macam kelengkapan spesifikasi ciri, yakni slot, kelas, peran, dan kohesi. Nah, dari 4 ini kita akan fokus ke yang kedua. Di sini saya akan mencoba menelaah terlebih dahulu, kita pahami bersama terkait dengan lahirnya linguistik struktural. Jadi saya tidak akan membahas lahirnya kapan, bukan, tapi kita akan mencoba menelaah sebenarnya linguistik struktural itu muncul dari latar belakang apa, dan kita akan coba pahami begitu. Jika memang belum lengkap, nanti kita coba lengkapi dan diskusikan dengan referensi-referensi yang lain. Ketika kita bicara linguistik, kita tidak akan lepas dari tokoh Ferdinand de Saussure yang merupakan bapak linguistik modern. Itu yang pertama. Yang kedua, Saussure itu pernah menegaskan bahwa bahasa sebenarnya dapat dikaji dengan teori yang mandiri, yang sekarang kita sebut sebagai linguistik. Hal itu untuk sebagai pembanding ya dengan disiplin ilmu seperti psikologi, filologi, filsafat, dan lain sebagainya. Artinya bahwa linguistik itu keilmuan mandiri yang kemudian bisa kita jadikan sebagai dasar pengkaji mengenai bahasa. Walaupun ketika kita bicara bahasa untuk saat ini bukan hanya itu saja begitu ya. Maka disinilah kemudian konsep struktural ya terkait dengan linguistik itu. Kemudian yang ketiga, strukturalisme merupakan arus penting dari pemikiran Eropa tahun 60-an. Ini artinya bahwa bicara strukturalisme itu tidak hanya persoalan bahasa begitu ya. Perhatian utama ditujukan pada penelitian berkaitan dengan cara dan mekanisme bahasa yang mencakup tutur kata dan bunyi dalam kaitannya dengan sejarah, institusi sosial, dan konteks di mana sebuah bahasa berkembang. Itu gambarannya. Lalu di sini kita akan mencoba menelaah hal lain, yaitu mengenai 4 ide umum mengenai strukturalisme sebagai bentuk kecenderungan intelektual. Yang pertama adalah struktur menentukan posisi setiap elemen dari keseluruhan. Nah, ini dalam bahasa nanti ada struktur bahasa. Kalimat itu terdiri atas bagiannya apa saja, itu struktur ya, struktur. Kedua, kaum strukturalis percaya bahwa setiap sistem memiliki struktur. Itu termasuk tadi bahasa atau kalimat. Ketiga, kaum strukturalis tertarik pada struktural hukum yang berhubungan dengan hidup berdampingan, bukan perubahan. Nah, kemudian yang keempat, struktur merupakan hal nyata yang terletak di bawah permukaan atau memiliki makna tersirat. Itu. Kemudian poin yang kelima, pendekatan ini berfokus
pada bagaimana sesungguhnya kita dapat mempelajari unsur-unsur bahasa yang terkait satu sama lain, ya, sinkronis daripada diakronis atau sinkronis diakronis begitu. Jadi ketika kita bicara bahasa atau kalimat secara struktural begitu, kita bicara pada hubungan, ya, yang ada di dalam bahasa itu sendiri. Kalau di sintaksis artinya nantinya kita akan mencoba menelaah kalau struktur, ya, struktur dari kalimat yang terluas, kemudian nanti di dalamnya ada klausa, ada frasa yang nantinya akan ditelaah satu persatu dan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, apa sih ciri-ciri linguistik struktural? Di sini yang pertama adalah berlandaskan pada paham behaviorisme. Tadi sudah disebutkan begitu, ya. Proses berbahasa merupakan proses rangsang tangkap. Jadi stimulus respon. Orang berbahasa itu hubungannya adalah stimulus respon. Orang yang mau berlatih bahasa, ia akan menguasai bahasa secara terus menerus begitu, ya. Bahasa berupa ujaran. Ciri ini menunjukkan bahwa hanya ujaran saja yang termasuk dalam bahasa. Hal utamanya, ya. Dalam pembelajaran bahasa, teori struktur melahirkan metode langsung dengan pendekatan oral. Tulisan, kalau tadi oral itu atau ujaran itu sebagai hal utama dalam bahasa, tulisan statusnya sejajar dengan gestur atau gerakan atau sikap ketika kita melakukan tuturan atau melakukan ucapan begitu. Bahasa merupakan sistem tanda yang arbitrer dan konvensional. Ini Anda harus, kalau belum paham ini berarti Anda harus buka lagi konsep linguistik umum begitu, ya. Berkaitan dengan ciri tanda, bahasa pada dasarnya merupakan paduan dua unsur, ya. Dan nantinya dua unsur ini akan saling melengkapi atau kemudian itu bagian dari hal yang utama di dalam konsep kebahasaan. Ciri berikutnya yang keempat, bahasa merupakan kebiasaan. Nah, ini ciri khas dari struktural, ya. Berdasarkan sistem kebiasaan ini, pengajar bahasa menerapkan metode drill dan praktis, yakni suatu bentuk latihan yang terus-menerus dan berulang-ulang sehingga membentuk kebiasaan. Jadi kalau ingin menguasai bahasa, ya harus secara terus-menerus mendapatkan perlakuan atau mendapatkan pemahaman mengenai bahasa. Kemudian yang kelima, kegramatikalan berdasarkan keumuman. Dan yang keenam, level-level gramatikal ditekan secara rapi. Level gramatikal mulai ditegakkan dari level terendah yaitu morfem sampai level tertinggi berupa kalimat. Urutan tataran gramatikal adalah morfem, ya. Nanti dikaji di misal kalau di sini mata kuliah morfologi, kata, ya, masuk di morfologi, frase atau frasa, klausa dan kalimat itu di sintaksis. Di sini mungkin kalau di tempat lain bisa jadi dipecah-pecah lagi sesuai dengan kebutuhan pemahaman dari masing-masing kajian itu. Tataran di atas kalimat belum terjangkau di aliran ini. Jadi nantinya kan ada wacana. Nah, wacana belum masuk ke linguistik struktural. Artinya masih sebatas sampai kalimat begitu. Kemudian yang berikutnya adalah ketujuh adalah analisis dimulai dari bidang morfologi. Jadi analisis dari hal yang paling sederhana di dalam konsep bahasa, morfologi sudah bisa dianalisis sampai kalimat. Bahasa merupakan deret sintakmatik dan paradigmatik. Kemudian yang kesembilan, analisis bahasa secara deskriptif dan analisis struktur bahasa berdasarkan unsur langsung. Unsur langsung adalah unsur yang secara langsung membentuk struktur tersebut, ya. Jadi ketika bicara mengenai kalimat, ya bagaimana kita bisa menganalisis kalimat itu berdasarkan apa yang ada di dalam kalimat. Karena struktural berarti apa sih? Misal bagian-bagian dari kalimat atau jenis-jenis kalimat atau unsur yang membangun kalimat itu yang kemudian dianalisis di dalam linguistik struktural. Nah, itu ciri-ciri linguistik struktural. Berikutnya adalah keunggulan linguistik struktural. Ada 5 poin keunggulan. Yang pertama, aliran ini sukses membedakan konsep grafem dan fonem, ya, tulisan dan bunyi bahasa,
ya, tulisan grafem dan bunyi bahasa. Di situ nanti dikaji di mata kuliah fonologi, begitu ya. Di situ nanti akan ada pemahaman mengenai bagaimana penulisan kata, huruf, ya, dan bagaimana kemudian pembunyiannya. Apakah sama satu bunyi dengan yang lain? Apakah grafemnya A dibaca A saja, grafemnya E hanya dibaca E saja, atau dengan E misal begitu. Nah, itu terdeteksi atau kemudian teranalisis. Kemudian yang kedua, metode drill and practice atau drill dan praktis ini membentuk keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. Jadi konsepnya adalah kalau mau menguasai bahasa ya harus membiasakan diri dengan bahasa itu. Dan yang ketiga, kriteria kegramatikal berdasarkan keumuman sehingga mudah diterima masyarakat awam. Yang keempat, level gramatikal mulai rapi, mulai dari morfem sampai kalimat. Jadi rapi sehingga memudahkan kita mengkategorikan, memudahkan kita untuk memahami masing-masing di antaranya. Walaupun nantinya di dalam proses perkembangan bahasa tentu saja akan ada gejala bahasa yang membuat orang akan memperdapatkan sesuatu yang unik begitu. Kalau sesuatu yang umum akan mudah kita telaah di situ. Oh, ini morfem, ini kata, ini frasa atau frase, klausa dan kalimat. Oh, jelas ini kalimat tunggal, kalimat majemuk. Oh, ini klausa, jenis apa dan sebagainya, itu jelas. Tapi kalau ada kasus tertentu yang mungkin dalam bahasa saya itu adalah gejala bahasa, akan membuat kita mengalami perdebatan dan agak sulit mungkin untuk ditelaah. Kemudian yang kelima, berpijak pada fakta, tidak mereka-reka data. Jadi kalau ada data A, ya itu memang yang kemudian terjadi. Jadi hanya mengungkapkan data atau fakta yang ada. Tapi juga ada kelemahan ini dari linguistik struktural. Jadi yang pertama adalah bidang morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas. Ketegasan ini memiliki kelemahan, yaitu bahwa ketika kita menganalisis sintaksis, sebenarnya ada hal yang terkait dengan morfologi, ada terkait dengan morfem, ada terkait dengan kata, sehingga kadangkala wah ini bagaimana harus bisa memilah atau bisa menggabungkan di linguistik struktural begitu. Dan yang kedua, metode drill and practice sangat memerlukan ketekunan, kesabaran, dan sangat menjemukan. Jadi tingkat kebosanannya pasti tinggi untuk untuk bicara mengenai struktural ini. Sintaksis itu bicara kalimat, frasa, klausa itu menjemukan, ya, karena berbeda dengan pragmatik misalnya yang kemudian membuat kita lebih nyaman untuk memahaminya. Yang ketiga, proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap, berlangsung secara fisik dan mekanis, padahal manusia bukan mesin begitu. Jadi ada hal yang kemudian membuat kita keterbatasan, ya, manusia punya keterbatasan tertentu. Kemudian yang keempat, kegramatikalan berdasarkan kriteria keumuman. Suatu kaidah yang salah pun bisa benar jika dianggap umum. Nah, ini nanti bisa ditelaah dan dikaji. Dan yang kelima, faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa. Dan yang keenam, objek kajian terbatas sampai level kalimat, tidak menyentuh sampai komunikasi atau komunikatif. Nah, itu kelemahan-kelemahannya, dan kita bisa coba bandingkan ya nanti antara keunggulan dan kelemahannya, dan bisa kemudian kita telah kembali. Saya rasa itu pengantarnya, dan semoga ini menjadi pengantar yang baik, dan nanti kita akan coba diskusikan hal-hal yang lain yang mungkin lebih menarik dibandingkan dengan pengantar ini, hal yang lebih spesifik, hal yang kemudian lebih mengena terkait dengan tata bahasa struktural. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.